Peringatan Indonesia Gelap. Sebenarnya ada apa lagi sih? Jadi baru-baru ini hashtag peringatan darurat balik lagi cuy. Dimana dulu sempat rame pas Pilkada 2024. Sekarang balik lagi tapi kali ini backgroundnya warna hitam. Ternyata ini merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan, kontroversi pembangunan PIK 2, dan yang paling rame adalah isu soal gas LPG 3 kilo yang susah banget dicarinya. Sampai-sampai nih, ada seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan yang meninggal dunia gara-gara kelelahan setelah berjam-jam ngantri gas LPG 3 kilo. Duh, bener-bener miris. Hal ini ngebuat masyarakat membuat gerakan pentol, yang berarti polisi diberesin, tunaikan tunjangan kinerja dosen, guru, dan ASN yang katanya ditahan sejak tahun 2020. Adanya monopoli persaingan bensin serta lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tol. Hal ini bener-bener bikin netizen ribut cuy, terutama soal gas LPG 3 kilo. Ada yang bilang kalau pengecer itu naikin harga yang bener-bener sadis. Yang tadinya harganya cuma 13.000 dari pangkalan dan itu dikhususkan untuk masyarakat miskin, pas sampai pengecer bisa dijual sampai 25.000 per gas. Nah akhirnya untuk mutusin rantai korupsi, pemerintah pengen masyarakat beli langsung ke pangkalan biar nggak kena markup. Tapi masalahnya pangkalan ini cuma ada dikit di setiap daerahnya dan bikin kesusahan para masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang nggak setuju dan komen, bayangin kalau rakyat disuruh beli di pangkalan, rumahnya aja bisa jarak 10 kilo, ibu-ibu kebanyakan gak bisa bawa motor, jadi pengecer itu cuma jalanin sistem ekonomi aja, mereka naikin harga ya biar dapat untung, dan itu hal yang lumrah. Duh, bener-bener bingung. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Ada tanggapan? Demo mahasiswa hashtag Indonesia gelap, muke lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah kamu. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh, kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa Bang? Apa karena Abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak ke rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada coba mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Seruan aksi massa Indonesia gelap. Hari tanggal Senin 17 Februari 2025, berarti hari ini ya. Waktu 09.00 sampai selesai. Titik kumpul lapangan FISIP UI. Titik aksi akan diumumkan. Berarti ngedadak nih. Pakaian, baju hitam dan jaket kuning UI. Tong. Nih gua tambahin, katanya gini. Negara ini semakin berada di ambang batas kehancuran. Tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak bergerak. Mari sama-sama rapatkan barisan untuk hari Senin 17 Februari. Waktu dan tempat, waktu dan lokasi tertera. Tong. Ngapain? Udah gak ada kerjaan kalian? Hah? Yaudah, kalau lo mau aksi silahkan, tapi ingat gua mau ngojek, lo jangan pada ngalangin jalan gua ya, karena gue udah males pakai ilmu padi udah nggak males gua bakalan pakai ilmu bagong, bakal gua suruh kalian kalau ngalangin jalan gua. Indonesia gelap, makanya listrik bayar tong. Modal bayarin listrik, gua juga yang rumahnya kecil, gua juga yang ngojek, kalau mau nyala rumah gua modalin, gua beliin listrik. Dasar kalian. Indonesia gelap. Lah iya, gelap bener ini woi. Gelap ini woi. Gelap beneran. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko.
Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya. Ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI yang dilaksanakan sejak hari kemarin dan katanya ini akan terus berlangsung hingga hari Kamis, itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi tuduhan-tuduhan ini per hari ini muncul karena didasarkan atas dua hal sekaligus. Pertama dari segi isu, karena isunya itu dianggap mirip-mirip dengan isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok kritis, dibangun oleh kelompok partai politik yang katanya dianggap gagal move on terkait dengan kekalasan Pilpres 2024 yang lalu. Termasuk juga ukurannya adalah karena demonstrasi ini kan dilaksanakan secara serentak, bukan hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah lain. Ketika ada universitas ataupun badan eksekutifnya tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, itu juga melakukan aksi demonstrasi yang secara serentak. Dan konon aksi ini hingga hari Kamis, dan aksinya hari Rabu dan Kamis itu adalah aksi yang akan dilaksanakan secara nasional. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan bahkan tudingan yang cukup serius bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak lebih dan tak sekedar ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Tapi saya sebagai orang yang pernah agak sedikit lama, kurang lebih sekitar 8 tahun ya, jadi aktivis dan menjadi tukang demo yang tergabung dalam asosiasi Badan Eksekutif Mahasiswa, tuduhan-tuduhan aktivitas politik, tuduhan-tuduhan soal demonstrasi, itu seringkali memang muncul dari pihak-pihak tertentu yang memang tidak suka melihat gerakan mahasiswa, jangankan jumlahnya yang cukup banyak, jangankan jumlahnya ini yang terdistribusi cukup masif dan terjadi di berbagai tempat, aksi demonstrasi yang jumlahnya puluhan orang, 50 orang, 60 orang, 100 orang, itu juga dituding bahwa ada cukong, ada pihak-pihak tertentu, ada politisi tertentu, ada partai tertentu yang kemudian dituduh sebagai biang kerok melakukan demonstrasi itu. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya saya kira memang bukan hanya kali ini saja terjadi, tapi setiap demonstrasi apapun yang dilakukan oleh mahasiswa itu pasti selalu dikonotasikan, digerakkan oleh kepentingan politik, terutama digerakkan oleh mereka yang katanya tidak suka kepada pemerintah, yang katanya ingin merusak demokrasi, yang katanya mereka itu rata-rata barisan sakit hati gara-gara kalah Pilpres 2024. Tapi satu hal, bagi mereka yang selalu menuding bahwa gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu ditunggangi, dimanapun gerakan mahasiswa, sejak menjatuhkan rezim Orde Baru 98, juga dituding ada aktor-aktor tertentu yang punya kepentingan untuk menjatuhkan Orde Baru saat itu. Begitupun gerakan-gerakan demonstrasi pasca reformasi, yang mendemo Gus Dur, yang mendemo Megawati, yang mendemo SBY, yang mendemo Pak Jokowi, itu biasa. Ketika ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pasti ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke hal yang sama. Bahwa ini ditunggangi, bahwa ini misalnya dikendalikan oleh
kepentingan politik tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahwa kita harus memahami gerakan mahasiswa itu adalah sebuah gerakan yang memang selalu muncul dari luang idealisme. Karena yang dipikirkan oleh mahasiswa itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya ideal terkait dengan bangsa dan negara. Kalau mau jujur, ketika kita membaca satu persatu tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa ketika kemarin mereka melakukan demonstrasi, kan isunya adalah isu-isu yang terkait dengan common sense dan sudah menjadi konsumsi umum sejak lama. Apa coba misalnya? Misalnya menolak soal kampus diberikan izin untuk mengelola tambang. Itu kan sejak lama menimbulkan polemik karena khawatir kalau kampus mengelola pertambangan, daya independensi dan kritisisme kampus itu hilang. Karena kampus itu merasa tidak enak hati kepada pemerintah, merasa tak nyaman dengan negara karena sudah diberikan konsesi untuk mengelola tambang. Begitupun dengan soal keinginan dari BMSI itu untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi gratis. Per hari ini soal evaluasi makan bergizi gratis juga sedang berlangsung. Bagaimana banyak pihak meminta supaya program ini dievaluasi. Salah satunya misalnya soal menu yang dinilai. Banyak sekali siswa yang merasa tidak cocok dengan lidahnya. Ketika ada pernyataan dari Dewan Gizi Nasional yang menyatakan mungkin akan ada upaya-upaya seperti serangga, kemudian belalang dan ulat sebagai bagian dari salah satu menu makan untuk daerah tertentu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dan sudah cukup lama menjadi konsumsi umum dan sudah lama menjadi kontroversi. Jadi Halo guys, hari ini telah terjadi aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap. Nah, demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Setidaknya ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang melatar belakangi sampai terjadi aksi Indonesia Gelap begini. Jadi, aksi Indonesia Gelap ini digagas oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Nah, tema Indonesia Gelap ini dipilih sebagai simbolisasi atas kondisi bangsa yang dianggap berada dalam situasi kritis, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Nah, mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini selama masa awal kepemimpinannya justru malah memperburuk kesejahteraan rakyat. Nah, ada beberapa isu yang menjadi sorotan utama dalam demonstrasi ini, meliputi soal krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya harga bahan pokok dan energi. Lalu terjadinya ketimpangan sosial akibat kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan kelompok elit saja. Lalu juga soal kebebasan sipil yang semakin terancam dengan berbagai revisi undang-undang yang kontroversial. Nah, para mahasiswa menyebut bahwa aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kegelapan demokrasi di Indonesia. Nah, dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan tentunya kepada pemerintah. Antara lain adalah yang pertama, mengevaluasi kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini. Para mahasiswa mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya, terutama terkait menteri-menteri yang dianggap tidak kompeten dalam menangani persoalan rakyat. Nah, mereka menyoroti program-program pemerintah yang dinilai tidak efektif, seperti program subsidi pangan dan energi. Lalu berikutnya adalah soal penerbitan Perpu perampasan aset. Nah, mahasiswa meminta Presiden segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait perampasan aset hasil korupsi. Nah, karena hal ini dianggap penting untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas, bukan hanya di pidato-pidato saja. Nah, selanjutnya juga mereka menuntut untuk melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI Polri dan Kejaksaan. Karena revisi undang-undang ini dianggap berpotensi memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada aparat keamanan dan kejaksaan, sehingga dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Nah, lalu berikutnya mereka juga menuntut dilakukannya reformasi Polri dan penghapusan dwi fungsi militer.
Nah, mahasiswa menuntut adanya reformasi di institusi Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Selain itu, mereka juga menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil yang dinilai bertentangan tentunya dengan prinsip-prinsip reformasi TNI pasca reformasi 1998. Nah, selanjutnya, mereka juga menuntut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Mahasiswa meminta pemerintah untuk lebih fokus pada program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan yang universal, dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Nah, kalau kita lihat ya, sampai sore tadi, aksi demonstrasi berlangsung serentak di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, lalu ada juga di Bandung, Surabaya, gitu ya, Yogyakarta, Makassar, dan beberapa lagi lah. Nah, di Jakarta, ini ribuan mahasiswa berkumpul di depan Istana Merdeka sejak pagi hari. Mereka membawa spanduk bertuliskan Indonesia Gelap dan menyerukan yel-yel protes terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi berjalan damai meskipun sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat keamanan saat massa mencoba untuk mendekati pintu gerbang istana. Nah, sementara itu di Bandung, aksi dipusatkan di depan Gedung Sate dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang. Nah, para mahasiswa juga melakukan orasi yang berbentuk orasi budaya juga dengan membacakan puisi-puisi kritik sosial sebagai bentuk protes yang saya rasa sangat kreatif. Nah, di Surabaya, demonstrasi berlangsung di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, mahasiswa dari berbagai kampus bergabung untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui long march ya sepanjang jalan protokol kota. Nah, sejauh ini pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap ini. Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa untuk mencari solusi. Nah, sementara itu, aparat keamanan mengerahkan ribuan personil untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Di Jakarta saja, lebih dari 1.600 personil dari kepolisian ini yang dikerahkan untuk mengawal jalannya demonstrasi. Meski begitu, ya kita lihat beberapa laporan menyebut bahwa adanya ya tindakan represif lah terhadap mahasiswa di beberapa daerah. Nah, aksi Indonesia Gelap ini ramailah hari ini diperbincangkan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap yang sempat menjadi trending topik juga di berbagai platformnya. Nah, banyak warganet mendukung langkah mahasiswa sebagai bentuk perjuangan demi rakyat kecil. Tapi yang menyedihkan adalah ada juga di pihak-pihak yang mengkritik aksi ini sebagai upaya politisasi oleh kelompok tertentu. Ya, begitulah. Tapi pada kesimpulannya, aksi Indonesia Gelap ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai agen perubahan sosial di Indonesia. Demonstrasi ini tidak hanya menjadi bentuk kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, tapi juga pengingat ya bagi seluruh elemen bangsa tentang pentingnya menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyatnya. Salam. Akun Ben Pro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia Gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar, dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan, misal soal efisiensi anggaran. Banyak DFK alias disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berlalu lalang di media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini, bisa-bisanya gitu loh, postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini teman-teman. Atau berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan sedetail-detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi.
Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan untuk program yang jelas-jelas aja, teman-teman. Jadi harapan besar kita bersama, teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Share pendapat kalian, drop komen coba ya. Istana, tidak ada Indonesia gelap, jangan membelokkan yang sebenarnya. Terus yang sebenarnya bagaimana? Perasaan pas mahasiswa datang emang lagi mendung. Jadi jangan digeser ya ke, wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah akan memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya, ujar Prasetyo. Bapak tahu dari mana memberatkan atau tidak? Membicarakan masyarakat tanpa mendengarkan masyarakat. Ini harus dibongkar ya. Kita harus bongkar rahasia yang mesti kita ungkap gitu. Jadi ketika saya berdiskusi, kumpul dengan teman-teman aktivis ya, saya ngumpul, ternyata ada cerita, ada gosip bahwa di kementerian itu ya, seorang menteri itu ternyata banyak yang raja telanjang loh. Saya belum sebutin namanya, nanti akan saya sebutkan. Ngerti nggak raja telanjang? Iya, dia jadi pemimpin di sana, tetapi dia nggak punya power ke bawahnya, ke dirjennya, ke ditjennya. Ya, jadi ya gosipnya selama ini ada beberapa kementerian yang ditjen dan dirjennya nggak bisa diganti-ganti. Mereka memegang dan mereka lah yang berkuasa dibanding menteri. Jadi menteri kan bisa diganti-ganti. Nah mereka ini tidak bisa diganti-ganti dan mereka melakukan bisa dikatakan praktik yang selama ini mafia lah di dalam ini, bekerja sama dengan swasta dan lain-lain, dan sudah terlalu kuat dan sudah melakukan setoran kemana-mana sehingga posisi dia selalu kuat. Dan siapapun menteri yang ada di sana, yang duduk di sana, ya tidak bisa membongkar mereka, memecat mereka. Itu asli loh. Saya akan ungkapkan data-datanya nanti, namanya, kementeriannya apa, ya. Kalau mereka nggak sadar, woi sadar loh yang kayak gitu-gitu, ya. Ini praktek-praktek yang dikatakan oleh Pak Prabowo, raja-raja kecil ini yang dimaksud, ya. Ya kalau seorang menteri baru masuk, mereka pelajari gitu ya, mereka karena dia baru, apalagi sebelumnya dia bukan bidang ini, apalagi dia ditaruh dari partai, bukan orang profesional yang harus belajar agak banyak gitu. Kalau dirjen kabit di dalamnya kasih yang mereka sudah kuat, sampai mungkin jaringan dia di OB-nya itu untuk simpan uang dan lain-lain. Nah ini praktek ini nyata, ya, nyata, dan inilah raja-raja kecil yang mesti diberangus, dihabisin, gitu. Dan rakyat juga harus menuntut kepada siapa kita? Ke Pak Prabowo lah. Resiko Bapak, dan Bapak memang kita tahu, kita milih Bapak karena kita yakin Pak Prabowo mampu melakukan itu.